Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende saat ini kewalahan mengurusi sampah di Kota Ende. Produksi sampah yang terus meningkat sementara jumlah mobil angkut sampah terbatas dan mobil yang tersedia saat ini juga ada yang rusak. Tidak hanya itu, kondisi tempat pembuangan akhir di Rate, Kelurahan Tanjung juga sudah over kapasitas. Permasalahan ini ditambah dengan adanya sejumlah mobil pengangkut sampah yang rusak dan tengah diperbaiki. Ada juga mobil pengangkut sampah yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Pos Kupang, Oris Goti yang sudah bergabung bersama saya untuk menyampaikan laporan. Halo Oris. Halo Oris Goti, bisa mendengar suara saya? Halo rekan dia. Iya. Oris, bisa dijelaskan bagaimana kondisi TPA saat ini? Apakah sudah tadi over kapasitas atau masih bisa menampung produksi sampah? Baik dia. Di Kabupaten Ende ada satu TPA atau tempat pembuangan akhir, yakni di Rate, Kelurahan Tanjung. Saat ini menurut keterangan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Abdul Haris Majid menerangkan bahwa saat ini TPA tersebut sudah over kapasitas. Nah, namun saat ini masih tengah dipikirkan seperti apa langkah yang akan diambil pemerintah Kabupaten Ende terkait dengan kondisi TPA saat ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa TPA tersebut dikelola dengan sistem open dumping atau pembuangan terbuka, di mana tidak ada pengolahan atau penanganan lebih lanjut ketika sampah-sampah dibuang ke TPA tersebut. Iya, Sekian dia. iya. Lalu, apakah sudah ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk menangani masalah sampah ini, Oris? Ya, saat ini Dinas Lingkungan Hidup tengah menemui kendala selain dari kondisi TPA tadi, dari sisi armada angkut atau mobil angkut sampah, jumlahnya terbatas, di mana dari 9 unit yang ada sudah hampir setahun ini, ada 4 unit yang tidak terpakai. 3 diantaranya saat ini sedang diperbaiki dan satunya dalam kondisi yang tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya menggunakan 5 mobil angkut sampah. Selain itu jumlah kontainer sampah yang disebarkan di beberapa titik di Kota Ende jumlahnya juga sangat terbatas. Sekian dia. Iya, lalu sebenarnya berapa jumlah produksi sampah per hari di ND saat ini, Oris? Ya dia. Berdasarkan keterangan dari Kadis Lingkungan Hidup menerangkan bahwa sehari jumlah produksi sampah di Kota Ende bisa mencapai 37 ton dan sampah itu kemudian dibuang ke TPA. Namun itu yang diangkut oleh mobil angkut sampah, belum terhitung dengan lokasi-lokasi yang memang tidak sempat diangkut karena terbatasnya jumlah mobil angkut sampah. Sekian dia. Iya, lalu sebenarnya bagaimana prosedur penanganan sampah di ND sendiri? Ya dia. Jumlah personil tenaga angkut sampah di Kota Ende mencapai 37 orang dengan armada angkut 5. Setiap hari para petugas sampah dengan mobil angkut sampah berkeliling seputaran Kota Ende mulai dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, Dinas Lingkungan Hidup mengarahkan masyarakat di Kabupaten Ende agar meletakkan sampah-sampah sebelum pukul 5 pagi sehingga para petugas bisa mengangkutnya. Nah, khusus untuk masyarakat yang rumahnya tinggal jauh dari akses jalan yang tidak bisa dimasuki oleh mobil sampah, maka mereka harus meletakkan sampah-sampah mereka di dekat jalan yang bisa dimasuki oleh mobil angkut sampah. Selain Iya, itu, untuk di pasar, para pedagang atau pembeli diarahkan untuk meletakkan sampah di kontainer-kontainer sampah yang sudah disediakan. Sekian, dia. ya Oris. Lalu apakah sudah ada rencana jangka pendek dan jangka panjang Pemkab ND khususnya soal penanganan sampah yang makin membeludak ini? Ya, dia. Saat ini di Kabupaten Ende ada program yang tengah dijalankan, yakni program TOS, Teknologi Olah Sampah di Sumbernya. Namun program ini lebih menyasar kepada sampah-sampah biomasa
seperti ranting, dedaunan, limbah pertanian, dan sebagainya. Tidak secara khusus menangani sampah-sampah plastik, kemasan makanan, minuman, dan sebagainya. Itu yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende. Nah, rencana jangka panjangnya direncanakan akan dibuatkan satu TPA baru dengan luas 5 hektar. Namun rencana itu masih belum dipastikan dapat direalisasikan karena saat ini pemerintah masih untuk anggarannya masih fokus untuk penanganan COVID-19. Sekian dia. Iya, Oris tadi juga sudah sempat melakukan wawancara Tribuners bersama Kadis Lingkungan Hidup Kota Ende, Abdul Haris Majid. Berikut selengkapnya. Utama itu karena kita masih ada ini kesadaran warga masyarakat. Ya kita selalu menghimbau pada warga masyarakat itu supaya jangan buang sampah di goa. Karena kalau pada musim hujan itu kelihatan sampah meluap di jalan-jalan. Karena masyarakat kita manfaatkan goa untuk sebagai sarana untuk membuang sampah. Ya lewat kesempatan ini saya hanya menghimbau ke warga masyarakat. Ya minta kesadaran untuk tidak lagi membuang sampah. Kalau bisa ya ditaruh di tempat-tempat di jalur-jalur yang dilalui oleh kendaraan. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup siap untuk mengangkut itu. Ya, itu yang kami harapkan itu yang pertama. Yang kedua memang dengan prasarana yang terbatas. Ya hanya kami minta dukungan semua pihak, termasuk dukung dari DPRD kan, Kabupaten Ende untuk menghentikan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga kerja kami di Dinas Lingkungan lebih maksimal. Ya. Itu berapa ton Pak Kadis sehari untuk kota ini? Untuk kota ini itu 37 ton dalam satu hari. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.